kasus dugaan suap terkuat pelaku suap dan gratifikasi. Selamat pagi, siang, malam, Bapak dan Ibu dosen dan kawan-kawan semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan ini. Kami dari kelompok 21 yang terdiri dari Adin, Selvi, Sekar, Pipin, dan saya sendiri Akbar dengan bangga mempresentasikan topik suap menyuap sebagai bentuk korupsi, analisis kasus, dampak, dan pencegahan di Indonesia. Suap menyuap bukan sekedar pelanggaran hukum biasa, melainkan ancaman serius terhadap keadilan sosial, pembangunan nasional, dan kepercayaan masyarakat kepada institusi negara kita. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau Undang-Undang Tipikor, suap didefinisikan sebagai pemberian atau janji sesuatu kepada pejabat publik untuk mempengaruhi keputusan yang bertentangan dengan kewajiban. Hari ini kami akan membahas secara mendalam definisi dan dasar hukum, kasus nyata terkini, dampak multidimensi, serta strategi pencegahan yang komprehensif. Presentasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan inspirasi untuk berperan aktif melawan korupsi. Selvi, silahkan lanjutkan dengan penjelasan dasar hukumnya. Baik, terima kasih Akbar. Jadi ya teman-teman, suap menyuap itu adalah salah satu modus korupsi yang paling sering terjadi di Indonesia. Nah, kalau secara hukum dia diatur dalam Undang-Undang Tipikor. Undang-Undang Tipikor itu ada dua. Berikut. Dalam Undang-Undang Tipikor pasal 5 ayat 1 mengatur tentang memberi suap. Berikut isinya. Jadi setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, diancam pidana penjara 1 sampai 5 tahun atau denda. Nah, kalau dalam pasal 12 itu ada tentang penerima suap dan hukumannya lebih berat loh. Bisa seumur hidup. Selain itu teman-teman, gratifikasi yang tidak dilaporkan ke KPK dalam kurun waktu 30 hari itu bisa dikategorikan sebagai suap menyuap. Ada di pasal 12B. Dalam suap menyuap ada dua unsur, yaitu kesepakatan dan juga kesengajaan, yang mana akan mempengaruhi keputusan resmi. Dan ini tuh sangat-sangat berbeda dengan bentuk hadiah biasa, karena praktek ini melanggar prinsip good governance atau urusan pemerintah yang baik. Kemudian dia juga melanggar transparansi dan juga akuntabilitas. Jadi teman-teman, suap maupun gratifikasi itu adalah kedua hal yang sama-sama berbeda dengan pemberian hadiah biasa. Teman-teman, selanjutnya ayo kita dengerin Sekar, teman aku, karena dia akan menyajikan salah satu kasus yang sempat menyita perhatian publik dan layak untuk dibahas. Baik, terima kasih Selvi. Jadi saya akan melanjutkan untuk membuatnya lebih konkret. Kami mengambil kasus aktual, yaitu kasus suap vonis bebas Georganus Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2024 sampai tahun 2025. Sebelum kami masuk detailnya, mari kita pahami dulu latar belakang perkara ini. Georganus Ronald Tanur adalah terdakwa dalam kasus pembunuhan terhadap kekasihnya, yaitu Dini Sera Afrianti, yang tewas pada Oktober tahun 2023. Kasus ini sempat menyita perhatian publik karena korban meninggal secara tragis dan masyarakat mengharapkan keadilan yang ditegakkan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pada tahun 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis Ronald Tanur bebas. Sebuah putusan yang mengejutkan banyak pihak, termasuk para praktisi hukum. Publik pun bertanya-tanya bagaimana bisa seorang terdakwa kasus pembunuhan divonis bebas dengan bukti yang ada. Jawabannya kemudian terungkap pada Ibu Ronald Tanur, yaitu Meriska Wijaja, yang diduga menjadi dalang di balik putusan tersebut. Ia diduga memberi suap sebesar 4,6 miliar kepada majelis hakim yang menangani perkara putranya. Uang tersebut mengalir kepada ketua majelis hakim serta anggota hakim Heru Hedianto. Tidak hanya itu, seorang pengacara bernama Lisa Rahmat juga terlibat dalam perantara transaksi suap ini.
Bagaimana kasus ini bisa terbongkar? KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT pada tahun 2024, tepat setelah putusan bebas Rahmat Tanur dijatuhkan. Dalam OTT tersebut, KPK berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu uang tunai dan dokumen yang mengkonfirmasi adanya aliran dana kepada para hakim. Secara hukum, para terdakwa dijerat pada pasal 12 huruf C Undang-Undang Tipikor yang mengatur tentang hakim yang menerima suap untuk mempengaruhi putusannya dengan ancaman pidana seumur hidup atau penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Sementara Meriska Wijaya selaku pemberi suap dijerat pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Tipikor. Akibatnya beberapa hakim dituntut hingga 9 tahun di penjara sampai 12 tahun penjara. Sementara mantan Ketua PN Surabaya dituntut penjara 7 tahun. Baik, yang membuat kasus ini semakin menarik perhatian adalah reaksi Mahkamah Agung setelah putusan bebas Rahmat Tanur menuai kritik keras. Jaksa Agung mengajukan kasasi. Hasilnya Mahkamah Agung membalikan putusan dan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Rahmat Tanur yang membuktikan bahwa putusan bebas tingkat pertama memang syarat dan adanya kejanggalan. Kasus ini menghebohkan karena menunjukkan bagaimana suap bisa merusak independensi kekuasaan kehakiman. Suap tidak hanya mempengaruhi pemilihan majelis hakim, tetapi juga ikut menentukan putusan itu sendiri. Kasus serupa sebenarnya sering tertangkap oleh KPK dari berbagai pengadilan di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa korupsi di sektor pengadilan sangat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, karena ketika hakim bisa dibeli, maka keadilan pun bisa ikut dibeli. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya oleh Pipin akan dijelaskan dampaknya lebih lanjut. Ya, terima kasih Sekar. Dampak suap menyuap sangatlah luas dan merusak berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, dampak ekonomi. Suap menyebabkan inefisiensi alokasi sumber daya negara, menurunkan iklim investasi, dan meningkatkan biaya bisnis. Menurut berbagai studi, korupsi termasuk suap dapat merugikan negara hingga triliunan rupiah setiap tahunnya, menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Yang kedua, dampak sosial. Memperlemah kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara. Masyarakat yang tidak mampu memberi suap akan sulit mendapatkan keadilan sehingga memperburuk ketimpangan sosial. Layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur menjadi buruk kualitasnya. Yang ketiga, dampak hukum dan moral. Melemahkan supremasi hukum, mendorong budaya korupsi yang sistemik, dan melanggar hak asasi manusia atas peradilan yang adil. Jurnal akademik seperti yang diterbitkan Undaris dan Epistemic Press menekankan bahwa korupsi menghambat pencapaian Sustainable Development Goals dan meningkatkan angka kemiskinan. Adin, bagaimana kita bisa mencegah praktik ini agar tidak terus berulang? Baik, terima kasih Pipin, izin melanjutkan. Pencegahan suap memerlukan upaya kolaboratif dari semua pihak. Yang pertama, ada beberapa strategi pencegahan suap. Yang pertama, kita harus membuat penguatan institusi, yaitu memberikan kewenangan penuh kepada KPK untuk menindak tanpa pandang bulu, termasuk reformasi keadilan. Dan yang kedua, transparansi dan teknologi, yang dimana kita bisa menerapkan e-governance, sistem pelaporan online, dan pelindungan whistleblower. Yang ketiga, bisa menerapkan pendidikan anti korupsi, memasukkan pendidikan integritas dan anti korupsi sejak tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah, yang dimana kita dapat mengedukasi bahwa korupsi itu tidak baik untuk negara dan untuk kita. Yang keempat, pelaporan gratifikasi, mendorong setiap pejabat melaporkan gratifikasi ke KPK tepat waktu. Yang kelima, adapun peran masyarakat juga berperan sangat penting untuk mengawasi, melaporkan, dan menolak budaya suap dalam kehidupan sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa suap menyuap bukan hanya masalah individu, melainkan ancaman kolektif bagi masa depan bangsa. Seperti kasus Rahmat Tanur, praktik ini sudah menodai dan merugikan lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Mari kita bersama-sama membangun Indonesia yang bersih, adil, dan berintegritas tinggi. Cukup, sampai sini saja video.